Halo, selamat malam Besti Cuans. Apa kabar di malam hari ini? Semoga sehat selalu. Kembali lagi di Instagram Live di Join Cuans malam hari ini. Sekali lagi pengen ingetin nih buat Besti-Besti Cuans ya. Kalau mau misalnya buka akun Saya Kaya via aplikasi Cuans, kamu bisa langsung dapetin reksadana pasar uang sebesar Rp15.000. Kamu juga bisa langsung opening Sukor Sekuritas, Mirai Sekuritas, NH Korindo Sekuritas, dan juga tentunya MG Sekuritas. Ini kamu bisa dapetin cashback up to Rp150.000. Disclaimer on juga buat malam hari ini. Kita sama-sama sifatnya belajar, tidak ada unsur paksaan jual ataupun beli sebuah saham, dan juga harus ingat juga kalau Cuans tidak menerima titip-titip dana. By the way Cuans atau Besti Cuans, malam hari ini kita akan bahas soal strategi berinvestasi di malam hari ini bareng Mbak Friska DC. Kita langsung aja undang Mbak Friska di malam hari ini. Saya coba dulu. Oke. Saya di malam hari ini. Buat Besti Cuans, kalau mau bertanya ada kolom Q&A di bawah. Saya Selamat malam Mbak Friska, apa kabar? Halo, malam Mas Gibran. Alhamdulillah baik. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah sehat juga. Suara saya jelas Mbak? Aman, aman. Alhamdulillah kalau aman Ya. ya. Di Buat sini Besti Cuans, hujan sih sebenarnya, tapi semoga nggak gangguan. iya kedengeran bro, kedengeran. Masih Dengeran aman ya? ya suaranya? Iya. Aman ya. Di situ nggak hujan ya? Enggak. Eh, Alhamdulillah. dari mana live Mas Gibran? Aku dari rumah, Mbak. Aku Oh, dari rumah. Oke, buat Besti Cuan sih saya mau ingetin lagi, boleh boleh bertanya di bawah di kolom Q&A ada di bawah, dan juga nanti dibantu jawab sama Mbak Friska. Sama buat Besti Cuan jangan buat jangan request untuk live bareng nih, karena saya live bareng Mbak Friska bukan bareng Besti Cuan. Oke. Besti Cuans, kita malam hari ini tuh ngomongin soal strategi berinvestasi bareng Mbak Friska. Nah, ngomongin soal strategi investasi, bentar nih kita bakal omonginnya. Saya mau kenal lebih dekat dulu sama Mbak Friska. Mbak Friska juga co-founder Ngerti Saham. Besti Cuan pasti udah akrab banget dengan Ngerti Saham ya. Saya juga follow nih Ngerti Saham ya. Nah, kalau kita lihat juga founder ISP juga atau investor saham pemula yang komunitasnya ini hampir ada di tiap daerah, dan biasanya ini menjadi komunitas pertama untuk belajar saham. Sejak kapan sih Mbak Friska itu mengenal pasar modal utamanya, dan kenapa nih mau menebar kebaikan untuk besti-besti cuan atau orang-orang lainnya biar buat mengerti pasar modal ini? iya, sedikit flashback aja ya. Singkatnya sih sebenarnya mulai kenal pasar modal memang sejak pas awal kuliah ya, dulu 2010. Berhubung memang kuliah di ekonomi dan tapi waktu itu belum paham ya. Pastinya pasar modal masih asing ya, karena bukan anak IPS juga dulunya. Jadi berawal dari ikut seminar, sekolah pasar modal dari bursa, ikut lomba simulasinya, terus iseng-iseng ikut lomba juara satu. Nah, dari situ deh mulai tertarik, mulai mikir ini lomba aja kok bisa ya dapetin juara satu gitu. Ini kalau pakai duit real kayaknya enak juga nih dicoba-coba gitu buat investasi atau trading di saat itu. Jadi semenjak itulah akhirnya mulai menekuni ya otodidak, terus tanya-tanya senior segala macam dunia tentang pasar modal, investasi saham dan yang lainnya di zaman yang saat itu masih minim banget apa ya source-nya ya atau sumbernya, kecuali kita nanya ataupun main-main ke kantor bursa di zaman itu. Jadi sebenarnya ya udah 13 tahun yang lalu lah, berawal dari sebuah seminar pasar modal dan ada simulasi lombanya itu. Jadi berawal dari seminar pasar modal, terus ada simulasi lomba, akhirnya keterusan nih, akhirnya bisa Iya. cuan ternyata Dulu enak ya, gitu. dulu kan simulasinya masih virtual uang ya. Hmm. Kita lari-lari masih manual. Jadi bayangin waktu itu kalau nggak pakai duit bohongan gitu, pakai duit beneran, wah enak juga nih kayaknya. Jadi akhirnya penasaran dari situ. Bener banget. Nah, ini Besti Cuan sih sebenarnya bisa coba virtual juga nih sebenarnya. Udah ada beberapa aplikasi yang menyediakan untuk coba trading virtual gitu. Termasuk Cuan juga bisa nih. Nah, buat Besti Cuan juga kalau mau bertanya, boleh taruh di kolom Q&A di bawah, nanti dibantu jawab sama Mbak Friska. Apa aja soal investasi, mungkin soal gimana cara mengatur uang buat investasi. Mulai kalau misalnya mau mulai berinvestasi, baiknya saham apa nih, atau sektor apa nih, atau mungkin berapa nih modal yang disediakan, boleh banget bertanya sama Mbak Friska, ada kolom Q&A di bawah. Jadi ngomongin perjalanan Mbak Friska 13 tahun yang lalu, berarti 13 tahun yang lalu
apakah sejak mulai mengenal pasar modal sudah mulai mengatakan, oh kayaknya tipikal saya itu cocoknya buat investasi, bukan buat day trade atau scalping misalnya, atau mungkin juga melakukan hal itu? Aku yakin hampir semua orang yang memulai terjun di pasar modal di saat dia masih statusnya mahasiswa, aku yakin banyak yang mulai pasti dari trading. Karena kita tahu modal masih terbatas ya. Dengan modal yang terbatas itu kan kita secara naluriah itu pengen bisa muter gitu ya, muter uangnya atau ya kita perdagangkan ya atau trading. Jadi pasti di rata-rata mulai dari trading. Kalau yang mulainya dengan status masih muda atau mahasiswa. Nah, otomatis dulu aku trader banget ya, scalping. Di era itu istilah scalping belum begitu booming, tapi yang jelas pokoknya banyaklah di angkatanku yang memang kita mulai bareng-bareng itu ya, kita belajar teknikal bareng, trading bareng di saat mungkin pas kelas lagi kosong atau mungkin lagi nunggu kelas berikutnya. Jadi awal-awal masih agresif ya, selayaknya orang lajang dan belum ada beban atau tanggung jawab. Jadi kita masih agresif, tapi akhirnya lambat laun, tambah usia, tambah beban tanggung jawab dalam hidup, biasanya nanti profil risiko orang pasti akan berubah-ubah. Jadi Hmm. kita jangan pernah saklek atau langsung state kita ini bakal selamanya agresif nih, bisa banget trading sampai seumur hidup gitu misal ya. Ternyata pada praktiknya enggak yang aku rasakan ya, ketika mungkin nanti teman-teman udah masuk dunia kerja, yang udah lulus, udah berumah tangga, punya anak, pasti nanti akan mulai juga memikirkan ke arah yang konservatif. Walaupun mungkin ada ya sisi agresifnya tetap ada, tapi pasti nanti mulai timbul apa ya, sisi konservatif kita untuk pemilihan produk investasi yang long term. Itu yang aku rasakan selama ini. Hmm. Dulu sih aku ngebet banget ya. Wah, bisa nih berarti trading selamanya nih sampai sampai nanti pun oh ternyata faktanya tidak seperti itu. Hmm. Kecuali mungkin udah yang menjadi pilihan hidupnya buat trading aja, jadi nggak punya kesibukan yang Iya, lain, itu mungkin bisa bisa aja jadi. ya. Tapi kalau memang masih memiliki kesibukan atau mungkin ada beberapa kegiatan ya, mungkin sudah mulai berpikir juga, profil risikonya juga sudah mulai berubah Betul. seperti yang dikatakan sama Mbak Bisa Friska. berubah-ubah lah. Mhm. Sangat fleksibel di market itu. Bener banget. Kalau sama nih seperti saya nih Mbak, dulu rajin banget trading gitu ya, rajin banget scalping, tapi lama-kelamaan kayaknya saya membutuhkan kegiatan yang lain gitu, akhirnya mulai mengatur portofolionya buat swing dan juga long term. Jadi Betul. ya tiap orang tuh punya pilihannya Iya, masing-masing. Tapi harus ngomongin soal luas, harus luas di bener-bener. market. Ya, setuju banget. Tapi ngomongin soal perjalanan juga Mbak Friska nih. Udah kenal 13 tahun yang lalu di pasar modal. Kalau dari kacamata Mbak Friska, up and down-nya nih, berarti udah 13 tahun ya. Berarti kalau Iya, 2010 ya Mbak, kalau nggak salah. Kalau saya hitung ya, iya 2010. 2010, 2010. Uh, uh. Nah, kalau kita compare nih 2010 dengan sekarang ya, 2023. Pada saat Mbak Friska mulai perjalanan, seperti apa sih Mbak Friska melihat perkembangan pasar modal? Kalau melihat dengan mata kepala sendiri sih sangat wow banget ya. Speechless sih, Hmm. perkembangannya luar biasa. Dari yang dulu mungkin IHSG kita cuma 2000 3000, sekarang udah sempet 7000 lebih. Dari yang emiten dulu ya ampun masih dikit banget ya, 300-an, sekarang udah 800 lebih. Dari yang jumlah investor nggak ada sampai 500.000, sekarang udah jutaan. Itu sesuatu yang amazing ya, patut untuk kita banggakan lah sebagai karena itu pasar modal negara kita sendiri. Tapi yang jelas uh, makin kesini makin mudah ya menurutku ya. Maksudnya nggak ada alasan lagi sih buat masyarakat atau individual tuh buat mereka tidak mencoba untuk mulai investasi di pasar modal, karena aplikasi udah banyak ya, kayak ini Jalan Cuan kan juga ada apps-nya. Zaman dulu mana ada kan ya, mobile mobile apps aja dulu nggak ada, masih pakai PC semua. Pendaftaran sekarang udah serba online, deposit sekarang juga udah serba mudah. Jadi apalagi sih ya excuse orang buat tidak mulai belajar atau bahkan ya praktek dengan modal kecil-kecilan dulu. Itu yang aku lihat sampai detik ini. Jadi nggak ada alasan lagi kayaknya buat nggak mulai investasi sih di zaman sekarang. Keterlaluan banget kalau masih nemu, aduh nggak dulu deh karena ini, apalagi gitu alasannya. Benar, benar, benar. Berarti dulu sempat ngerasain udah 100 satu lot itu 100 lembar atau Oh, masih 500. Iya, dulu 500 ya? masih 500. Iya, dulu juga kan lumayan mahal ya, karena kan dikalinya 500. Sekarang cuma 100. 4 tahun selang itu baru akhirnya split ke 100.
Mm-mm. Zaman dulu tuh kalau mau mikir beli satu lot saham yang kategori bagus, harga yang lumayan tuh mikir-mikir karena pengkalinya 5 lima, 5 kali itu. Sekarang udah cincai lah ya, harganya udah Benar-benar. terjangkau. Bener banget. Apalagi kalau lihat sekarang banyak banget saham-saham yang blue chip atau mungkin yang emang bagus secara fundamental Ya, udah dan stock banyak split stock lah. split. Ya, Bener, betul. harganya murah gitu ya. Jadi nggak ada lagi nih alasan buat nggak memulai yang namanya investasi. Bener. Benar. Betul Jadi banget. kalau buat Beci Cuan, kalau mau bertanya nih soal strategi berinvestasi, saya persilahkan ada di kolom Q&A yang ada di bawah. Saya angkat satu persatu pertanyaannya nih karena udah mulai bermunculan pertanyaan-pertanyaan dari Oke. Beci Cuan. Biasanya Oke, kebanyakan curhat nih mungkin. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Siapa tahu curhat dong, Ma. Nih, ada yang nanya nih, karakter saham seperti apa untuk dijadikan warisan ke anak? Oke, berarti untuk Wow, long term banget untuk nih. long term banget ya. Kalau untuk Benar-benar. anak sih aku preferable pasti sektor-sektor yang defensif ya, teman-teman ya. Sebisa mungkin sih defensif ya, karena secara historikal dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, biasanya sektor defensif itu lebih stabil ya. Entah mungkin itu kayak perbankan ya, banking, mungkin teman-teman bisa cari yang big banknya ya, atau mungkin sejenisnya yang masih punya fundamental bagus, atau mungkin ke consumer juga boleh kalau untuk memang long term ya. Consumer kan ada banyak. Nanti tinggal teman-teman pilah-pilah lagi ya based on historicalnya dan mungkin mau lihat value-nya sekarang seperti apa, diproyeksikan ke depan seperti apa. Tapi yang jelas sih aku tidak atau kurang merekomendasikan misal sektor-sektor yang cukup volatile ya kalau misal untuk diwariskan ke anak kayak gitu. Jadi mungkin coba fokus aja ke sektor-sektor yang sifatnya defensif ya, yang lebih stable kayak perbankan atau consumer. Aku rasa fokus aja di dua sektor itu, cari saham yang bagus untuk anak masa depan banyak kok. Bener, banyak banget nih sebenarnya. Banyak saham yang sebenarnya punya potensi bagus long term gitu. Cuma belum terlirik aja mungkin dari Besti Cuan atau belum melihat aja, belum notice aja bahwa saham ini sebenarnya bagus, fundamentalnya bagus, terus juga kinerjanya terus bertumbuh gitu ya. Jadi rajin-rajin aja mungkin ya untuk mengulik-ngulik Iya, saham-sahamnya. ya investor harus rajin belajar dan baca pasti. Oke, kita naikin lagi nih pertanyaan yang Mbak Friska. Oke, saya naikin nih. Kak, tips untuk belajar berinvestasi. Wah, ini kan mudah banget ya, bisa Ya, download ini ya, cuan juga nih sebenarnya. betul ya, selain download aplikasinya, yang jelas teman-teman memang kalau mau strategi ya, kita namanya belajar investasi itu never stop learning sih ya. Aku pun yang udah dari zaman bahula sampai sekarang pun juga nyatanya masih harus belajar dengan pembaharuan-pembaharuan itu pasti akan ada tiap masa ke masa. Jadi ya minimal teman-teman pastikan dulu udah punya akunnya ya, namanya untuk belajar investasi. Kalau nggak praktik dengan akun beneran ya kayaknya sih kurang afdol ya. Boleh mungkin awal-awal pakai virtual, tapi pakai virtual itu nanti psikologinya tentu akan beda. Jadi lebih enak ya pokoknya punya dulu aja ya akunnya, top upin dikit-dikit, karena top up investasi itu sebagian dari strategi teman-teman belajar ya, belajar praktis itu penting. Gak usah banyak-banyak lah, 500 sampai 1 juta aja dulu buat misal modal sekedar belajar ya, cara jual beli, trading, mengaplikasikan teknikalnya seperti apa. Oh, ngerasain swing trading dengan modal 1 juta, itu praktekin dulu. Karena lama-lama nanti kalau dari modal kecil, pelan-pelan nanti naikin ya, top upin lagi, itu nanti akan bantu psikologi kita ya. Atau mental lah, mental kita di market itu biar semakin, kalau orang Jawa bilang semakin bakoh, semakin kuat kayak gitu. Jadi mulai dulu dari yang kecil. Aku nggak pernah menyarankan langsung mulai dengan gelondongan ya uang yang langsung besar, padahal dari sisi skill ataupun ilmunya masih belum begitu tinggi, apalagi jam terbangnya gitu. Jadi mulai dulu dari yang kecil-kecil, konsistenin, ya top upin terus lama-lama. Yang penting mentalnya dapat, psikologinya udah mulai tertata, udah lanjut aja terus. Itu insya Allah sih bikin long last ya. Bener banget. Jadi memang proses belajar di pasar modal itu nggak 1-2 hari, nggak 1-2 tahun. Lama. Menurut aku juga bener ya, setiap hari kita harus belajar dari pasar Iya modal. Setiap bener, hari adalah pelajaran. betul. Aku juga tipe orang yang lama loh belajar sampai punya apa ya, maksudnya punya mental yang bakoh itu mungkin tahun keempat ya. Lewat dari tahun ketiga, keempat, kelima itu udah mulai tertata banget tuh psikologinya atau mentalnya. Jadi
nggak instan gitu, nggak yang sebulan 2 bulan wah kita langsung jadi mahir kayak gitu ya tradingnya atau analisa sahamnya, enggak, ternyata memang butuh proses yang harus kita nikmati gitu, walaupun tiap orang akan beda-beda ya punya berapa waktu lamanya. Mhm. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Friska. Mm-mm. Bagaimana cara menghilangkan sifat FOMO sebagai investor pemula, apalagi mahasiswa? Pas banget Wah, nih, Mbak Friska memulainya kan sebagai mahasiswa juga. nah, zaman dulu tuh aku inget banget, nggak ada memang istilah FOMO, tapi kita selalu ke provokasi ya, maksudnya dulu kan eranya BBM ya, nah di BBM itu sering ada orang gitu yang update-update status itu ya kayak pom-pom gitu ya istilah zaman sekarangnya kayak gitu. Nah kita gampang biasanya terprovokasi tuh, oh, katanya beli ini nih gitu mau naik. Jadi itulah FOMO ya biasanya mahasiswa, apalagi misal masih pemula normally memang sewajarnya seperti itu. Pasti akan 1, 2, 3 kali akan mengalami yang namanya beli saham itu karena FOMO. Tapi ya it's okay, nggak masalah. Ya itu salah satu dalam prosesnya seperti itu. Tapi kan nggak mungkin selamanya kan teman-teman akan berinvestasi hanya karena FOMO. Jadi lama-lama aku menemukan sebuah apa ya, sebut aja sedikit formula ya, biar kita nggak FOMO itu sebenarnya simple. Kita jadi investor yang cuek aja ya, artinya nggak usah terlalu mendengarkan ya kericuhan atau keriuhan yang terjadi di sekeliling kita. Boleh baca berita, tapi nggak usah sampai dibikin bingung banget. Aduh, ini gimana ya? Ntar nasibnya ke saham ini gimana ya? Atau katanya ini lagi bagus nih, lagi bagus-bagusnya naik atau segala macam. Padahal kita udah portofolio udah punya nih saham-saham pilihan kita. Akhirnya jadi goyah. Terus jual, terus beli saham yang hasil FOMO. Jadi sebaiknya ada kalanya acuh dan cuek itu sangat berfungsi ketika kita udah jadi seorang investor ya, dalam tanda kutip ya, cuek untuk kebaikan ya, biar kita nggak gampang kena FOMO. Dan Benar. sebisa mungkin ya teman-teman udah percaya aja ya, percaya diri ya, punya confidence dengan saham apa yang sudah dibeli dan di portofolio itu udah yang is the best versi kita gitu dari analisa kita. Selama tidak ada perubahan strategi ya, ya keep aja sahamnya ya, nggak usah ikut FOMO buy atau sell on news lah, atau berdasarkan rumor semata, itu kadang hati-hati aja ya, antara rumor lah, berita segala macam, kadang gampang banget merasuki ya pikiran-pikiran kita para investor ini. Tapi harusnya kalau udah confident, udah mulai mandiri analisa, aku rasa yang namanya FOMO itu udah nggak ada lagi sih. Jadi kita ya baca berita sekedar baca, Benar. tahu keriuhan pasar, tahu sekedar tahu aja, tapi nggak sampai mempengaruhi keputusan Benar. investasi masing-masing. Benar-benar Gitu. setuju. Jadi nggak semua news itu bersifat positif, nggak semua news juga bersifat negatif ya. Karena Betul, tergantung pelaku pasar mau responnya seperti apa. Jadi nggak usah terlalu betul. dipikir deh gitu. Harus benar-benar punya apa ya pendirian gitu ya. Kalau Pegangan memang ya, harus punya yakin, pegangan sendiri. benar-benar, benar-benar. Kalau punya pendirian, yakin ya udah terusin gitu. Kalau enggak ya tinggalin gitu kan. Nah, Iya. ini ada yang nanya lagi nih. Mungkin untuk belajar investasi ya, buku apa sih yang cocok gitu? Dia mungkin capek nih jadi scalper. Aduh. Nah, ini mungkin dari sisi mentalnya belum siap ya. Jadi mungkin bisa bilang capek jadi scalper. Tapi kalau udah levelnya kayak Mas Bekti sih kayaknya nggak ada capek-capeknya ya. Benar. Nah, tapi tenang aja ya. Maksudnya satu-satunya itu kan nggak hanya scalping atau trading ya. Investasi pun juga nggak masalah teman-teman. Buku investasi yang dari dulu aku sering baca itu misal kayak The Intelligent Investor. Tapi itu jujur agak berat ya kalau misal buat kita-kita. Aku dulu juga awal-awal bacanya berat. Tapi mungkin kalau yang lainnya teman-teman bisa baca buku-bukunya Pak Nicky Hogan, direktur BEI yang dulu ya, ada 3 buku kalau nggak salah, 3 buku tentang investasi itu bagus banget. Di dalamnya isinya psikologi, mindset, tips, strategi investasinya ada semua di buku-bukunya Nicky Hogan. Coba aja teman-teman nanti search ya, atau mungkin buku Mince sendiri, buku buku Yuk Belajar Saham ataupun buku Master Investor, itu panduan-panduan teman-teman yang ingin mulai berinvestasi ya, dan juga ada banyaklah tips strategi psikologinya segala macam. Mhm. Dan buku-buku yang lainnya juga masih banyak ya. Sebenarnya ada banyak banget, tapi nggak mungkin disebutin satu-satu ya. Mhm. Benar, 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 benar. Setuju. Jadi mungkin boleh dicari-cari aja nih buku apa yang Iya. cocok gitu ya. Dan dibeli aja gitu.
Ini ada yang bertanya, mungkin juga melihat Iya. pandangan ya. Kalau dari pandangan saya, Hmm. ini mungkin pertanyaan kenapa sih zaman sekarang tuh ngajak orang buat investasi itu susah, tapi buat masuk ke slot ini judi ya kali ya, judi online gitu, Iya, satu gitu. Ya mungkin karena literasi finansialnya masih kurang ya Mbak. Jadi literasi keuangan kita itu kan masih agak kurang ketimbang inklusinya nih. Jadi banyak nih yang terjebak ya semacam betul. slot atau judi online atau Jadi mungkin slot pinjol ya. atau mungkin ya apapun itu. Dari kacamata Mbak Friska kenapa nih sebenarnya? Apa Iya. memang literasi orang Indonesia itu masih kurang sebenarnya? Itu nomor satu mungkin ya, minim sebenarnya sih dikatakan minim literasi juga nggak separah dulu ya, sekarang udah Hmm. bagus banget sih ya untuk literasi udah semakin meningkat, tapi yang lebih aku lihat tuh karakter generasi sekarang itu pengen instan, itu yang Mau cepet agak kaya? susah. Iya, agak agak susah kita kendalikan atau kontrol ya. Kalau itu kan bersifat personal. Jadi kalau setiap individunya udah ada rasa keinginan pengen bisa muter uang dengan cepat, wah itu udah susah. Kalau udah dari situ ditawarin investasi yang mungkin kayak di pasar modal gitu, mereka mungkin bakal nganggap kelamaan nih, misal setahun berapa persen reksadana, oh setahun cuma di sini obligasi sekian doang, enggak gitu. Karena udah dari awalnya kayak gitu, udah pingin muter uang secara cepat. Jadi yang aku lihat lebih ke karakter generasi yang sekarang, makanya mereka agak susah kita ajak ajak mungkin bisa, tapi untuk bisa konsisten, nah itu biasanya mereka akhirnya tergiur dengan yang lainnya. Ya termasuk ini yang ramai ya judi slot itu. Benar-benar. Jadi nggak boleh tergiur cepat kaya atau kaya instan gitu ya. Jadi semuanya itu butuh Iya. proses gitu. Nggak ada yang sat bisa sih cepet kaya kalau orang tua kita tuh kaya. Gitu. Kalau kita rafathar sih udah sih satset ya. Setuju, 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 setuju. Nah, ini ada lagi nih yang nanya nih Mbak Friska. Gimana nih money manajemennya Mbak Friska nih dalam berinvestasi? Apakah ketika membeli satu saham, money manajemennya masuk kecil sedikit-sedikit atau Mm-mm. justru mungkin sekali tembak aja? Aku nggak pernah sekali tembak ya. Karena aku nggak, mungkin aku tipe investor yang nggak seconfident itu satu kali one shot gitu ya ke suatu saham. Jadi selama ini lebih ke dollar cost averaging. Itu jujur bikin psikologi kita jauh lebih nyaman ya kalau aku pribadi. Tiap bulan mungkin ada income, kita DCA lagi ya, top upin lagi ke saham yang misal udah teman-teman punya gitu, top upin terus kan lama-lama lotnya nambah, dividennya tiap tahun juga pasti nambah kan. Nah, potensial gainnya otomatis nanti juga akan bertambah kalau harga semakin naik. Jadi, tidak perlu memaksakan untuk one shot ya, apalagi misal teman-teman masih baru nih, coba mungkin ya dua misal ya, dua saham nih, top upin rajin setahun aja. Nanti di akhir tahun pasti emes, wah udah segini ya lotnya ya dari hasil kita manage portofolio sedemikian rupa. Misal udah ada yang sekiranya target cuannya udah terpenuhi mau jual dulu ya silahkan, itu kalau aku selama ini simple aja sih kayak gitu untuk money management, tapi yang jelas juga selalu sisihkan cash ya di RDN ya, jadi biar nggak nol banget gitu ya di RDN, karena untuk antisipasi aja misal kayak kemarin amit-amit krisis pandemi kita masih punya cash misal buat average down atau mungkin beli saham-saham yang diskonnya gede-gedean ya, walaupun nggak banyak tapi at least kita masih punya cash, jadi selalu bikin tabungan cash, kalau aku bilang ya tabungan cash di RDN, entah itu mungkin 10%-nya dari semua total modal atau mungkin lebih, silahkan sesuaikan aja. Mhm. Oke. Naikin lagi nih pertanyaan nih. Banyak banget nih yang mau belajar investasi. Antriannya Kalau panjang ini ya. ya, lumayan gratis kan Mbak nanyanya. Kapan Kalau lagi ya? bener, kalau investasi sebaiknya satu emiten aja atau diversifikasi. Gimana nih juga tips diversifikasi emiten nih Mbak? Biasanya kan orang bingung nih, gimana ya mau diversifikasi apa? Iya. Banking aja semuanya atau justru harus berapa persen banking, berapa persen consumer? Kalau tadi Mbak Friska bilang ada consumer juga. Minimal sih mungkin dua ya. Kalau satu kayaknya kok gimana gitu ya. Nanti satunya turun ya udah portofolio kita juga turun semua otomatis kan nilainya gitu. Jadi ya paling nggak dua. Itu pun di sektor yang sebisa mungkin beda teman-teman ya. Kurang menyarankan sih misal 2 3 emiten tapi ternyata di consumer semua, di perbankan semua. Bahkan ada temanku yang mungkin gila properti akhirnya beli emiten semua properti gitu. Jadi mungkin kurang kurang optimal ya buat portofolio kita. Jadi sebaiknya mungkin di fair ke sektor ya, mungkin minimal 2 sektor. Mau Mhm. 3 sektor nggak apa-apa, tapi jangan sampai kayak saham supermarket juga ya semuanya
dibeli satu-satu, jadinya nanti bingung mantaunya sendiri, pas turun banyakan yang turun, nanti malah kitanya keteteran sendiri. Jadi coba fokus aja dulu, nggak sampai 5 ya, nggak sampai 5 emiten, dan paling nggak ya 2 sektor gitu. Soal pembagian aku rasa nggak ada teori yang mengatakan harus sekian-sekian ya, menyesuaikan ini aja, apa namanya, manajemen teman-teman, atau memang mau 50-50 di 2 sektor, atau dibagi rata ya, 3 sektor, 30-30-30 juga nggak masalah gitu. Oke, jadi tergantung besti cuans nih mau gimana. Tadi ada yang nanya nih gimana. Aku lihat tuh di kolom apa namanya, di kolom komentar Kolom ada yang chat. nanya. Iya, kolom chat itu ada yang bilang gimana caranya hindarin kecanduan scalper. Ya kalau cuan terus nggak apa-apa gitu ya. Kalau cuan Iya, konsisten nggak bener. apa-apa. Bener, kalau misalnya juga besti cuan emang nggak punya kegiatan gitu ya, terus cuan terus ketika scalping nggak apa-apa. Jadi Nggak nggak masalah, masalah bener. gitu ya. Yang Aku masalah dulu kalau sempat, scalping iya. cut loss terus. Nah, itu harus dihentikan candunya itu. Karena aku dulu sempet ngalamin juga ya scalping, terus kecanduan itu pernah kayak gitu. Tapi karena pas udah aku balikin ke diriku sendiri, aduh situasinya udah nggak mendukung, kerjaan udah full time, jadi nggak mungkin ya misal untuk scalping, jadinya aku harus nurunin ego. Waktu sebelum kerja full time masih kenceng ya, memang kecanduan banget kalau kita udah biasa trade cepet kayak gitu, emang canduan. Tapi kita harus lihat situasi kondisi kita sendiri aja. Kalau memang waktunya tidak mumpuni, kita masih kerja full time, ya jangan memaksakan. Jadi jangan akhirnya kita menuruti apa ya, ego kita untuk terus gitu. Akhirnya nanti malah kerjaan jadi kelabakan atau yang lainnya jadi terbengkalai gitu. Jadi harus lihat sikon juga ya, jangan memaksakan. Benar, 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 benar. Ini ada lagi nih yang nanya nih Mbak. Investasi untuk jangka panjang dan pendek ala Mbak Frisnya gimana? Mungkin diversifikasi buat long long term Long dan term juga ya. medium gitu ya. Medium term itu gimana nih Mbak? Iya, kalau jangka pendek sih pasti ya mostly bakal swing trading ya, itu udah pasti sih. Itu udah yang paling kayaknya affordable gitu ya di pasar modal kalau untuk yang jangka pendek. Kalau jangka panjang sebenarnya kan di pasar modal, kalau teman-teman mau misal ya udah punya modal yang cukup lumayan, itu terjun di obligasi itu untuk jangka panjang enak banget ya. Mungkin setahun, 2 tahun, atau ambil yang tenor sampai 3 tahun itu udah oke. Ataupun mau di ETF, Exchange Traded Fund, ini cocok untuk jangka panjang banget. Aku tambahin banget ya, karena mungkin ETF di Indonesia belum sepopuler di US market ataupun yang lainnya. Jadi mungkin kategori untuk jangka panjang, misal di atas 5 tahun atau bahkan lebih, mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan teman-teman ya, atau mungkin opsi kayak gitu. Kalau yang jangka pendek ya udah, misal mau jual beli di trading saham, swing-swing boleh ya. Atau mau misal apa ya, jangka pendek sih ya paling bisanya trading ya, apalagi coba jangka pendek. Karena yang lainnya obligasi panjang. Ya walaupun tradable, tapi kalau pendek kayaknya kurang ya. Reksadana pun juga kayaknya kurang kalau untuk jangka pendek. Benar-benar. Oke, ini ada yang nanya lagi nih Mbak. Kalau dana pendidikan lebih baik ditaruh di mana nih Mbak? Menurut Mbak Dana Frisnya? pendidikan, Iya. kalau di atas 5 tahun, misal kayak anak-anakku ya, masih krucil-krucil banget gitu, masih toddler, saham paling cocok lah, ya. Itu untuk long term banget, atau mungkin reksadana. Kalau misal masih belum begitu yakin di saham, ya udah di reksadana saham ya. Atau mungkin kalau nggak reksadana saham, ya saham, atau apalagi ya yang jaraknya panjang, aku sih cukup prefernya di situ aja kalau untuk anak-anak ya. Apalagi dana pendidikan. Kita inflasinya kan paling gede, dana pendidikan 20% lebih tiap tahun. Jadi bayangin kalau kita naruh di instrumen yang returnnya nggak sampai segitu tiap tahun, ya aduh agak berat buat menuhin dana pendidikan anak-anak kita. Setuju, setuju, setuju. Benar-benar. Jadi kalau menurut Mbak Friska nih, Kak, atau mungkin pengalaman pribadi Mbak Friska Hmm. juga, dalam diversifikasi portofolionya mungkin pasti juga beli reksadana kan Mbak? Gitu, Mm-mm. Mbak Friska itu lebih prefer ketika, kan sekarang saham. Kalau reksadana mungkin punya reksadana pasar uang kah, pendapatan tetap, atau campuran, atau justru reksadana saham juga nih? No pay, aku ETF. Jadi Wah, aku sebenarnya udah pernah di reksadana, tapi begitu aku riset atau maksudnya banyak baca tentang ETF di luar negeri seperti apa, terus karakter di Indonesia yang masih terbilang baru, jadi akhirnya menyimpulkan, wah
kayaknya kok lebih ini ETF ya, karena di negara-negara lain pun eh, apa namanya exchange traded fund itu satu produk yang wajib itu ada di portofolio tiap investor. Jadi sih harapannya sih di masa depan ya kita berekspektasi kan Indonesia masih berkembang nih. Ntar kalau udah maju kan harapannya bisa ngikut juga seperti halnya negara-negara Amerika atau yang lainnya yang ETF-nya juga semakin tumbuh banget. Jadi makanya aku lebih prefer ETF dan belum ada reksadana sampai detik ini. Oke. Nah, kita naikin lagi. Tapi menyesuaikan masing-masing ya. Benar, Disclaimer risk on. profile-nya menyesuaikan masing-masing nih. Jangan. Jadi tiap orang beda-beda ya cara menyusun strategi. Iya. Tergantung basic cuan sih. Ini ada yang nanya nih Mbak, antara cash dan investasi alokasinya berapa persen? Atau justru mungkin Mbak Friska emang nyediain cashnya itu nggak terlalu banyak gitu, rata-rata udah masuk ke pos-pos anggaran masing-masing. Cash tuh kayaknya 90% semua diinvestasikan. Mungkin sekitar 10% only cash, yaitu di luar, maksudnya cash kebutuhan pokok ya, memang benar-benar cash. Jadi mungkin 90% lebih itu di aset investasi, entah itu di aset real, aset keuangan, ataupun yang lainnya. Benar sih. Aku juga kadang mikir ya Mbak, cashnya itu kan Karena nggak terlalu sayang banyak. gitu ya, kalau lihat cash nganggur tuh Iya, sayang gitu. apalagi maksudnya nggak compound ya, nggak berkembang gitu, nggak bertumbuh dan nggak bekerja untuk kita itu. Iya, Sayang banget nih bener. banyak gitu, apalagi cashnya nganggur nih. Jadi kalau saya Bener. pribadi sih Mbak, cashnya itu cuma 5% sih. Alasannya Nah, tuh biasanya, kan. alasannya tuh biar nggak ada yang pinjam duit. Jadi kalau ditanya lagi nggak ada nih gitu ya. Iya, oh maaf nih, cash saya sudah masuk semua ke pos-posnya masing-masing gitu. Jadi, Bener, sama. Itu juga jadi kita satu tips buat nolak halus. benar menolak halus orang pinjam duit gitu. Wah, kayak saya udah nggak ada nih, adanya udah masuk ke pos masing-masing. Masa saya harus jual saham saya untuk minjemin kamu, kan nggak mungkin. Ya, itu nih, ini salah satu tips nih. Karena ingat ya, basic cuan, utang itu bisa merusak segala pertemanan lah, Betul. persaudaraan lah, perkeluargaan. Jadi harus benar-benar bijak mengelola utang. Oke, kita Setuju masuk banget lagi. ini. Kita masuk lagi nih pertanyaan. Oke, ini nih. Tips menerima mindset yang benar tentang investasi menanamkan mindset yang benar tentang investasi menurut Mbak Menanamkan. Friska. Jadi nanamin, saya Menanam. harus berinvestasi. Ya. Menanamkan mindset investasi yang benar mungkin ke circle kita terdekat ya minimal. Itu sebenarnya paling gampang itu kita nyontohin aja dengan harga-harga barang ataupun yang lainnya di sekitar kita. Itu udah yang paling benar. Intinya di masa depan itu duit sekarang itu beda loh nilainya sama nanti 10 tahun lagi gitu. Kebutuhan 10 tahun lagi harganya otomatis bakal lebih jauh atau lebih mahal dibanding yang sekarang kayak gitu. Jadi ya inilah pentingnya investasi di sini, karena kalau cuma kita mungkin biarin cash nganggur di rekening, tidak bertumbuh secara nilai, itu sama aja kita, biasanya aku quote yang paling nendang itu sama aja kita sedang memiskinkan diri sendiri secara pelan-pelan gitu, kalau kita cuma nyimpen uang di rekening. Jadi jangan sampai amit-amit 10 tahun lagi karena kita mungkin kaku ya mindsetnya, belum mau berinvestasi, belum mau kenal kayak gitu investasi, akhirnya malah bikin rugi diri sendiri gitu. Banyak akhirnya terjadi kekurangan dalam hal finansial. Kini untuk nanti gitu aja lah mindsetnya. Kita investasi prosesnya dari sekarang ya untuk nanti kita bener-bener petik. Ya ibaratnya kayak aku start dari 2010, tapi bener-bener ngerasain buah dari kesabaran konsisten investasi 7 tahun ya, benar-benar di atas 7 tahun sampai sekarang itu baru berasa banget. Jadi memang itu tuh harus dipupuk ya, harus dijadikan kebiasaan, baru nanti akan ngerasain gitu buahnya. Benar. Jadi investasi itu menunda kesenangan sesaat untuk masa depan yang lebih baik. Benar nggak, Pak? Iya, bener. Kini untuk nanti gitu. Aku bayangin kalau 2010 aku belum kenal investasi. Mungkin di saat sekarang udah punya 2 anak, kelabakan. Gimana ini nyiapin anak-anak mau sekolah, gitu, mau beli rumah dulunya segala macam. Mungkin udah sendiri gitu, nggak pinter main investasi. Jadi harus dari habit dulu aja. Benar. Ini ada lagi nih yang nanya, porsi investasi berapa persen dari dana yang dimiliki? Mungkin dari total pendapatan ya Mbak, biasanya kan di pos-pos nih untuk bayar utang, terus kebutuhan. Berapa persen nih yang harus dialokasikan buat investasi?
Biasanya ada yang bingung, gaji saya, contoh ya, ini banyak banget Iya. di sosial media. Saya gajinya UMR, saya belum bisa berinvestasi. Gimana nih juga dalam pandangannya Mbak Friska? Aku ngerasain ya yang namanya pernah kerja di gaji 1,5 juta, pernah 3 juta terus naik terus sampai seterusnya. Jadi aku memahami banget ya kesulitan kita untuk mengalokasikan porsi invest itu seperti apa. Tapi yang paling gampang yang dulu aku lakukan itu minimal 10% itu bisa kita sisihin untuk investasi. Syukur-syukur kalau income kita semakin naik, nah itu biasanya pasti akan timbul kecanduan ya. Ah, bisa lebih nih pasti dari 10% kayak biasanya. Mungkin bisa sampai 20%. Tapi misal kayak waktu posisiku dulu gaji UMR, 10% itu udah lumayan banget ya untuk teman-teman sisihkan. Kecuali udah punya side hustle, udah punya income lainnya, mungkin bisa lebih dari 10% nggak masalah. Bener setuju. Jadi memang ya biasanya cenderung kalau saya pribadi ya Mbak, biasanya side hustle saya tuh yang saya gunain nih buat investasi. Jadi Nah, yang boleh. lainnya, yang pokoknya ini digunain memang buat ya kebutuhan pokok dan hidup gitu Betul. ya. Jadi side hustle yang digunain buat Bener. berinvestasi. Jadi Boleh memang ya banget. namanya juga pekerja ya Mbak, harus kerja. Gitu. Nah ini ada lagi Merasakan, nih. merasakan. Bener. Ini saya mau appreciate juga nih. Lagi fokus 1 bulan 1 lot saham BBRI untuk jangka panjang untuk anak. Menurut Kak Friska gimana? Kalau saya sih appreciate nih. 1 bulan satu Iya. lot mantep. Wow, Udah itu mulai. udah pilihan tepat sih menurutku. Itu yang Hmm. dilakukan ada dulu juga temenku yang bukan di mungkin perbankan tapi di yang lain ya. Setiap bulan satu lot di saham tertentu. Tiap tahun dia kurban terus tiap Idul Adha dari hasil eh, apa namanya passive income-nya itu dia. Jadi dari hasil dividennya dia pakai buat kurban. Jadi apalagi ini ya tiap bulan satu lot, tiap bulan satu lot untuk jangka panjang dan untuk anak aku rasa sih no worries. Hmm. Hmm. Oke. Jadi nggak apa-apa. Udah benar nih Mm-mm. langkahnya. Ini mungkin ada yang bertanya juga tadi udah sebenarnya udah di-mention sih. Prefer emas, saham atau ETF. Kalau saya nggak salah, saham dan ETF ya Mbak? Atau Iya, emas juga betul. prefer? Ya, itu mungkin preferensi masing-masing. Tapi karena aku udah kecanduan pasar modal dari awal, jadi ya saham ETF pastinya. Oke, jadi basic cuan itu ya. Tadi ada di kolom komentar juga mungkin minta diulangin buku apa Mbak nih yang Oh, cocok dibaca buat buku. awal-awal buat berinvestasi. Ya, teman-teman silahkan kunjungi Gramedia atau search aja buku-bukunya Nicky Hogan ya. Itu buku paling paling lurus ya, paling mindsetnya udah paling bener untuk memulai start investasi teman-teman ya. Atau bukunya aku juga boleh, Yuk Belajar Saham dan Master Investor. Hmm. Oke, jadi basic cuan tinggal pilih aja nih. Tadi buku-buku yang udah dikasih tahu sama Mbak Friska boleh dicatat terus juga dicari bukunya buku apa biar basic cuan bisa mulai berinvestasi. Mbak Friska melihat perkembangan orang-orang apalagi pada saat pandemi ya, orang-orang tuh udah mulai melek banget nih investasi. Tapi meleknya itu nggak dibarengin dengan belajar, tiba-tiba mau aja gitu, ada yang ya FOMO aja sih saya bilangnya. Nah, ini mungkin juga udah mulai reda kan. Jadi 2023 mungkin waktunya untuk flashback dan memikirkan juga nih udah apa sih yang kita lakuin gitu. Banyak yang kaya, banyak yang enggak, yang miskin juga, maksudnya cut loss banyak juga banyak gitu. Jadi apa nih yang benar-benar harus disiapkan ketika orang tuh mau berinvestasi di instrumen apapun ya mungkin ya. Kalau Mbak Friska kan milihnya saham gitu. Kalau dari Mbak Friska gimana? Kalau teman-teman udah punya kesiapan, oke mau mulai investasi nih gitu. Nah, rata-rata yang aku lihat di circleku sendiri, itu pasti kan mereka dengan sendirinya pasti akan minimal punya akun dulu ya. Terlepas dari itu mau di reksadana, obligasi, saham atau yang lainnya, pasti mereka akan punya inisiatif ya untuk buka akunnya. Biasanya kalau udah terpanggil ya, terpanggil hatinya untuk mulai investasi, langsung lanjut buka akun. Habis itu pastikan mereka akan top up dengan sendirinya modal. Nah, biasanya di langkah ini nih, modal ini yang kadang sering kali jadi kesalahan awal gitu. Jadi mungkin karena saking menggebu-gebunya untuk semangat investasi, top up-nya langsung dalam jumlah yang besar. Nah, akhirnya ketika nanti ngalamin rugi, dia kapok, nggak mau top up lagi. Itu yang banyak dialamin oleh beberapa temenku pribadi ya, temen yang lumayan deket gitu. Kesalahannya di situ. Mulai dari modal kecil aja dulu. Makanya setelah aku nasehatin, aku kasih saran modal kecil dulu gitu. Jangan langsung yang
wah puluhan juta, ratusan juta gedrot kayak gitu. Wah, aduh, akhirnya ketika pas rugi, waduh, ditambah misal itu nggak semuanya uang dingin, itu waduh berabe banget ya teman-teman, itu kesalahan fatal di awal. Jadi jangan langsung pas ketika top up modal itu langsung dengan jumlah porsi yang menurut teman-teman itu besar, dan apalagi itu bukan dana dingin, jangan sampai ya. Jadi itu Benar. kesalahan fatal di awal tuh biasanya di situ. Nah, Hmm. nanti berikutnya biasanya udah terjun, udah ngalamin rugi. Nah, ini kesalahan berikutnya biasanya juga udah ngalamin rugi tapi nggak mau evaluasi. Maunya, aduh udah males udah tutup aplikasi aja, udah nggak berani aku lihat saham, udah nggak berani aku lihat reksadana aku lagi atau segala macam. Nah, hindari sikap yang seperti itu ya kan, kita secara sadar memulai. Jadi ketika pas kita ngalamin rugi ya kita harus open minded juga untuk kenapa kok bisa rugi? Apa nih yang salah? Apa kita salah beli jenis reksadana? Apa kita salah beli jenis sahamnya? Atau seperti apa? Jadi coba kulik dari situ. Nanti kan lama-lama teman-teman akan terbiasa evaluasi, belajar, praktek. Evaluasi, belajar, praktek. Begitu terus aja. Itu semoga harapannya dari kebiasaan itu akan buat teman-teman konsisten dan punya umur panjang di market. Benar banget. Setuju dengan apa yang dikatakan Mbak Friska. Tadi juga udah menjawab pertanyaan Besti Cuan yang ada di kolom komentar. Tadi kayaknya udah naik ketutup gitu ya. Tadi mulai takut memulai investasi karena takut rugi. Ya, kalau takut rugi, ya harus benar-benar sesuai dengan risk profile-nya. Terus juga melihat instrumen investasi yang sesuai dengan Besti Cuan risk profile-nya. Terus Betul. juga mulai dari dana kecil. Dan ingat juga dana dingin ya Iya, Besti Cuan. Jangan pakai betul. uang makan, uang Hmm. sekolah, terus juga apalagi uang diutang gitu ya, atau ngambil pinjaman di bank gitu, itu jangan banget. Karena Besti Cuan sebenarnya harus memastikan dana yang Besti Cuan investasiin itu adalah dana dingin. Tadi ada yang bertanya juga soal aplikasi yang digunakan untuk beli saham atau reksadana. Itu prefer masing-masing ya, Mbak ya. Jadi terserah nih mau pakai aplikasi apa aja buat beli reksadana atau saham, tapi kalau di Cuans itu Besti Cuans bisa banget untuk buka akun Saya Kaya. Ini gampang banget, tinggal buka aplikasi Saya Kaya via aplikasi Cuans. Kamu bisa langsung dapetin reksadana pasar uang sebesar Rp15.000 dan juga bisa opening Sukor Sekuritas, Mirai, NH Korindo, terus juga MG atau Semesta Indovest ini cashbacknya up to Rp150.000 via aplikasi Cuans. Jadi bisa banget nih lewat aplikasi Cuans, Besti Cuans buka buka RDN atau buka Dapat akun, cashback lagi ya. dapat cashback nih 150.000 dan juga 15.000. Jadi nggak rugi pokoknya kalau download aplikasi Cuans. Mbak Friska, terakhir mungkin ya, pesen buat para pemula atau mungkin orang-orang yang sedang struggling menyusun portofolio investasi buat masa depan. Wah, ini buat teman-teman yang mungkin saat ini merasa lagi di fase yang struggling, gampang pusing, gampang stres mungkin karena investasinya atau tradingnya. Aku rasa itu memang sebagian dari proses ya, nikmatin. Tapi ya pusingnya jangan dibiarin kelamaan gitu ya. Kalau mungkin kita pusing kerja ya kita tinggal healing ya. Kalau kita lagi pusing di market, lagi acak adut ya, lagi tradingnya atau investasinya ya, break aja sejenak, gak masalah ya. Break itu dalam arti ya udah nggak harus melulu kan kita melototin market tiap hari, tiap detik kan nggak ada tendensi kita ya untuk melakukan itu ya. Ya selayaknya kita mau melakukan evaluasi, eh, terus mulai merampingkan ya, itu kuncinya sih, merampingkan portofolio buat teman-teman yang memang sedang mulai belajar investasi dan mungkin beli sahamnya misal ada juga cash yang kebanyakan nih sahamnya. Nah, itu mulai dirampingkan, mulai selektif banget dengan saham-saham yang dibeli, terus juga nggak gampang FOMO ya, karena hati-hati banget FOMO ini gampang banget lah buat orang-orang tergiur karena ya itu tadi pengen cepet bisa muterin duitnya gitu. Oh punya duit 10 juta kayaknya puterin ngikut ini nih langsung bisa jadi 5 juta atau ya ngikutin arah berhari-hari misal kayak gitu. Jangan gampang FOMO kayak gitu kalau misal masih di fase yang bener-bener effort banget ya untuk membangun portofolio. Jadi lebih ke fokus belajar analisa yang basic aja, technical fundamental. Ya, lama-lama boleh belajar scalping ataupun yang lainnya, ekspansi. Ilmu yang lainnya silahkan ya. Yang penting teman-teman mencoba untuk analisa mandiri aja dulu itu. Kalau udah punya kepercayaan diri atau confidence dengan analisa kita, itu yang akan membantu teman-teman terhindar dari yang namanya FOMO, ya, terhindar dari yang namanya
gampang stres di market, lihat merah dikit stres. Nah, itu bakal hilang dengan sendirinya. Asal teman-teman punya itu tadi confident dengan analisanya. Itu aja Hmm. sebenarnya kuncinya ya, teman-teman. Nggak apa ya, banyak mungkin yang berpikir, aduh ternyata ribet ya di saham ya. Enggak ya, nggak ribet. Asal teman-teman mau belajar aja terus ya. Hmm. Keep learning aja ya. Benar, Prosesnya lama dan nggak instan. Kalau benar. instan kayaknya semua teman seangkatanku di zaman itu sekarang udah wow financial freedom semua. Tapi nyatanya banyak yang rest in peace duluan ya di market. Artinya tidak semua orang mau sabar dan konsisten. Itu dua Benar. level ilmu tertinggi ya, kasta ilmu tertingginya di dunia saham itu ya mau sabar dan konsisten aja udah. Benar banget. Market adalah gurunya, kita adalah muridnya. Setiap hari kita harus belajar, Betul. benar-benar berproses. Nggak ada yang instan. Kalau semuanya instan, mungkin saya udah jadi triliuner gitu atau Iya, miliarder. semua udah jadi kayak Pak Lokeng Hong ya. Iya benar. Karena semuanya itu kita harus berproses benar-benar ya, Besti Cuans. Mbak Friska, thank you banget nih buat waktunya di malam hari ini. Semoga Mbak Friska sehat selalu dan juga cuan selalu. Terima kasih ya Mbak Amin. Friska. Thank you Mas Gibran. Thank you Sampai teman-teman jumpa lagi semuanya. semuanya Besti Cuan di Instagram Live selanjutnya. See you, dadah. See you.